Adik-adik semuanya, kita seminar nasional membahas tentang manajemen lembaga pendidikan dalam keterbatasan teknologi di era pesantren modern menghadapi perubahan digital. Saya panggil adik-adik, boleh nggak? Boleh ya? Supaya hangat karena MC-nya pakai pantun, tadi saya juga pakai pantun lah. Tari selendang, tari singingi, mana cakepnya mana? Orang kalau pantun sekarang trennya cakep katanya ya. Oke. Dimainkan anak menjelang senja. Selamat datang di acara ini. Apa kabar hadirin semua? Baju biru asih banggakan karena berenda berhias kembang. Beribu terima kasih saya ucapkan karena panitia sudah mengundang. Untuk menghangatkan suasana dan pengantar. Karena saya belum salam lagi. Sejak tadi kan belum salam. Ketika senja menjelang kelam, biduk dan dayung kemas semua. Ketika ada yang mengucapkan salam, harap dijawab bersama-sama. Belum, salamnya belum. Sabar ya. Bila seluruh urusan sudahlah beres, perkakas disimpan, janganlah jatuh. Semoga acara ini berjalan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, hidayah dan inayahnya kita bisa bertemu di aula ini sambil saya juga bernostalgia dengan gedung ini karena di gedung ini dulu saya diwisuda S1 dengan gelar SAG. Kami dulu S1 gelarnya SAG. Seluruh fakultas yang ada di sini gelarnya SAG waktu itu. Sarjana Agama. Tamat Usuluddin, sarjana agama juga. Tamat dakwah ya Pak, sarjana agama juga. Tamat tarbiyah, tamat syariah, semuanya bergelar sarjana agama. Belum ada pembagian-pembagian gelar waktu itu. Selanjutnya salawat berangkai salam pada junjungan alam sedunia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pembina HMPS, Manajemen Pendidikan Islam, UIN Imam Bonjol Padang. Selanjutnya moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Baik adik-adik semuanya, saya punya 2 pantun lagi ya. Gunung Merapi, Gunung Singgalang, banjir lahar bertubi-tubi. Bersyukur bagi yang sudah datang. Mari bicara soal pesantren dan teknologi atau bicara pesantren, teknologi dan MPI. Terakhir, ambil nyiur, buatlah ketupat, tandanya sudah dekat hari raya. Selepas acara pemahaman meningkat, Prodi MPI semakin jaya, jaya, jaya. Slogannya itu tadi ya, 3 kali jaya kan? Oke, baik. Adik-adik semuanya, kita mulai materi kita. Judul pertama itu yang ditawarkan oleh panitia adalah manajemen lembaga pendidikan dalam keterbatasan teknologi di era pesantren modern menghadapi perubahan digital. Ada beberapa koreksi terhadap istilah dalam judul ini. Pertama, adik-adik panitia mengajukan ke saya manajemen lembaga pendidikan. Stop sampai di situ. Nah, kalau kita bicara tentang manajemen lembaga pendidikan, itu berarti kita mencikarawi gawe orang lain. Gawenya anak UNP itu. Kenapa? Karena mereka yang nama prodinya manajemen pendidikan. Nah, kalau kita, adik-adik semuanya, halo yang di belakang, manajemen pendidikan Islam. Urusan kita adalah urusan lembaga pendidikan Islam. Nah, makanya di judul saya tambah dengan istilah Islam ini.
Jadi ada kata Islam, saya tambahkan. Manajemen lembaga pendidikan Islam. Saya tambahkan itu adik-adik semuanya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, keterbatasan teknologi yang ditawarkan ke saya. Di judul, kan ada di judul ada kata keterbatasan teknologi. Adik-adik semuanya, ayo mari buka mata lebar-lebar bahwa hari ini tidak ada lagi keterbatasan teknologi. Cuma keterbatasan akses teknologi memang ada. Nanti akan saya buka adik-adik semuanya. Adik-adik pernah AI enggak? Pernah chat GPT enggak? Oh, pernah. Pak Us, hati-hati nih Pak Us. Jangan kasih tugas ke mereka sama seperti kita dulu. Anak-anak semuanya bikin makalah ya, katanya. Anak-anak sekarang 5 menit selesai makalahnya Pak. Pakai chat GPT aja selesai. Pernah pakai Perplexity enggak? Pernah pakai Microsoft Bing enggak? Nah, semua enak. Ada referensinya malahan. Pernah pakai Gamma enggak? Pernah pakai Gamma? Ada yang di sini pernah pakai Gamma? Belum ya? Gamma itu dengan cepat bisa bikin PowerPoint. Pernah Puzzle Maker pernah nggak? Belum ya? Nanti saya kasih tahu semuanya. Yang paling penting adik-adik semuanya di judul ini kita bukan sedang menghadapi keterbatasan teknologi. Bukan. Kita sebenarnya sedang menghadapi perkembangan teknologi yang pesat luar biasa. Adik-adik semuanya, ayo. Dulu ada pepatah, malu bertanya. Sekarang masih berlaku nggak pepatah itu? Nggak berlaku. Sekarang tidak perlu bertanya-tanya. Cukup buka Google Map. Ya kan? Cukup buka aja Google Map, pasti nggak sesat di jalan. Jadi nggak perlu bertanya sekarang. Jadi teknologi hari ini luar biasa. Adik-adik beli handphone hari ini dengan harga 4.500.000. Yakin nggak adik-adik? Itu jatahnya 2 tahun cuma. Tahun ketiga kalau masih sehat handphonenya, itu bonus dari pabrik itu. Sebentar lagi handphone yang dibeli 4.500.000 itu kalau dijual harganya anjlok. Dan lebih dari 2 tahun itu sudah mulai satu persatu perangkatnya tidak merespon. Ketika adik-adik menginstal satu aplikasi, apa katanya? Maaf, sepertinya perangkat Anda tidak mendukung. 2 tahun cuma perkembangan teknologinya. Apalagi beli second. Beli handphone second itu setahun cuma udah ada peringatan itu. Ketika menginstal sebuah aplikasi baru, dia katakan, maaf perangkat Anda tidak mendukung katanya. Begitu cepat perkembangan teknologi. Sehingga saya katakan di judul ini bukan persoalan keterbatasan teknologi, tapi perkembangan teknologi. Itu yang kedua adik-adik semuanya. Yang ketiga, era pesantren modern. Adik-adik semuanya nanti kita bahas ya. Pesantren modern itu bukan era. Era itu rentang waktu. Pesantren itu bukan waktu. Pesantren itu benda yang tidak direntangkan waktunya. Jadi tidak ada era pesantren modern. Tidak ada era pesantren tradisional. Tidak ada era pesantren kombinasi. Nanti kita bicarakan 3 model pesantrennya. Oke. Cukup pesantren aja. Seperti ini saya tawarkan pesantren. Kemudian yang era itu adalah di judul terakhir nih. Apa? Di judul terakhirnya ada perubahan digital kan? Bukan perubahan digital. Cari di Google, tidak ada Anda temukan istilah perubahan digital. Nggak ada. Di buku tidak ada perubahan digital. Di jurnal tidak ada perubahan digital. Saya sudah cari itu. Tidak ada istilah perubahan digital. Yang ada adalah transformasi digital. Kalau adik-adik mencari keyword di jurnal, transformasi digital, itu berebut tulisan keluar. Tapi kalau perubahan digital nggak ada. Nggak ada teori. Jadi adik-adik semuanya, yang transformasi digital itu baru era. Dia terjadi sejak dari 1900.
1900 dimulainya era transformasi digital. Dibuktikan dengan munculnya teknologi internet. Apa itu internet? Selama ini mungkin internet kata orang, internet kata kita. Sebenarnya internet itu dari dua kata. Singkatan sebenarnya interconnection networking. Jaringan yang terkoneksi semuanya. Jadi internet itu adalah jaringan yang terkoneksi. 1900 dimulailah era internet. Ketika dimulai era internet, maka transformasi digital terjadi. Adik-adik yang nggak tahu budaya luar jadi tahu budaya luar. Adik-adik yang tidak tahu kondisi luar jadi tahu kondisi gempa di satu tempat, perang di satu tempat, bencana di satu tempat. Dengan segera terjadi transformasi digital, informasi digital kepada kita. Kita jadi tahu dengan cepat. Maka disebut dengan era, karena berhubungan dengan waktu. 1900 gendrang transformasi digital itu ditabuh. Dimulailah sejak dari munculnya internet, dikembangkannya di internet, sampai kemudian dari internet mahal, sampai hari ini internetnya murah. Tanyalah sama bapak-bapaknya, tanya sama kakak-kakaknya dulu beli paket 1 giga berapa ya? 1 giga ini, 1 giga berapa ya? Kami dulu beli paket 1 giga itu 35.000, 1 giga 35. Kalau sekarang 35 berapa giga? Dapat 45 giga kan? Nah, saking murahnya teknologi itu, kemudian dari waktu ke waktu dikembangkan. Sebentar lagi ya Dede semuanya akan tenar, hari ini sudah dimulai. Teknologi 5G namanya. Lebih hebat lagi dari teknologi 4G. Hari ini teknologi 4G yang menguasai. 4G itu 4G. Sinyal handphone kita masih 4G. Satu-satu smartphone kita sudah mendukung 5G. Tapi sayang 5G-nya belum didukung oleh provider tower-tower yang menyediakan signal 5G. Sehingga apa? Potensi 5G yang ada di handphone kita belum bergerak, belum maksimal. Kenapa? Jaringan 5G-nya belum tersedia. Entahlah di Kota Padang. Saya juga nggak tahu. Di Kota Padang gimana? 5G atau 4G? Masih 4G ya? Nah, sebentar lagi akan ada teknologi 5G. Transformasi digital akan terus marak. Jadi yang transformasi digital itulah era. Jadi saya perbaiki, saya revisi judul panitia ini. Judulnya yang terakhir ini. Manajemen Pendidikan Islam dalam pemanfaatan pengembangan teknologi di pesantren untuk menghadapi era transformasi digital. Nah, ini judul yang kita terakhir nih. Setelah saya revisi judulnya ini. Jadi manajemen lembaga pendidikan Islam. Adik-adik anak MPI kan? Kalau anak MPI jangan cerita tentang pendidikan Islam. Salah itu. Jangan cerita tentang pendidikan Islam. Cerita tentang manajemen lembaga pendidikan Islam. Judul skripsi adik-adik apa? Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai SMA 4 Kota Padang. Itu bukan judul kita. Bukan judul anak MPI itu. Kenapa? Nggak ada Islamnya. Judul anak MPI itu harus ada Islamnya. Minimal lembaga yang ditelitinya Islam. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai MTSNX. Nah, itu baru tuh. Judul kita itu. Kenapa? Karena yang kita bahas itu adalah lembaga Islam atau kajiannya Islam. Adik-adik yang hari ini sudah skripsian, siapa yang sudah skripsian? Kalau tidak ada Islamnya di dalam berarti bukan MPI itu. Objeknya Islam atau teorinya Islam, bahkan tidak ada hadis, tidak ada ayat deskripsinya, itu sudah dipertanyakan ke MPI-annya. Satu, yang kedua, kajian skripsian adik-adik harus berkaitan dengan lembaga. Kelembagaan. Kenapa? Karena di balik kata MPI itu ada satu kata terselip. Apa kata terselipnya?
lembaga. Jadi kan MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Sebenarnya harus ada lembaga. Jadi Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. MPLI harusnya. Tapi nomenklatur kita tidak ada itu. Nomenklatur kita MPI. Tapi dengan catatan gerak langkah kita tetap lembaga. Bukan PBM-nya yang dilihat. Bukan. Adik-adik kalau skripsian, kalau riset, jangan proses PBM-nya dilihat. Tapi lihat manajerialnya. Lihat lembaganya. Itu yang paling tepat. Makanya objek kita bukanlah pendidikannya. Walaupun ada kata pendidikan, tapi lebih dari itu adalah lembaga. Ada kata lembaga yang dielitkan. Jadi manajemen lembaga pendidikan Islam. Oke. Jadi semuanya saya sengaja mengurutkan pembahasannya dari pesantren. Agar apa? Agar duduk pemahamannya bahwa pesantren itu bukan era, bukan. Pesantren itu lembaga, bukan era, bukan waktu. Karena dia tidak punya rentang waktu. Dan akan diprediksi terus bertahan di Indonesia selagi Islam masih jaya di Indonesia. Entahlah kalau kita sudah jadi Gaza kedua, entahlah. Kalau kita jadi Gaza kedua, akibat kita dibombardir, seluruh pesantren kita dibombardir, seluruh kiai ulama kita dibunuh, entahlah nasib pesantren di Indonesia, entahlah. Tapi yang jelas kalau kita melihat ya bahwa kajian pesantren itu di Indonesia sudah menjadi mengakar sejak dari lama. Nih, coba lihat adik-adik semuanya. Pesantren itu merupakan model pendidikan Islam yang khas milik Indonesia. Tidak ada di negara lain. Pondok pesantren itu adalah khas milik Indonesia. Dia mengakar dari rentang panjang sejarah negara ini. Mulai dari zaman Wali Songo dulunya. Penyebaran Islam oleh tokoh-tokoh, pedagang, kemudian di Sumatera juga begitu, di Jawa dimotori oleh Wali Songo. Inilah cikal bakal pesantren berupa padepokan-padepokan yang didirikan oleh wali-wali yang menyebarkan Islam. Kemudian berlanjut pada masa penjajahan Belanda, lembaga ini terus berkembang meskipun mendapat tekanan dari penjajah Belanda. Di zaman penjajahan Jepang ada satu kebijakan yang dinamakan dengan saikere itu justru menjadi awal makin diakuinya pesantren. Ada kebijakan waktu penjajahan Jepang itu ada saikere. Saikere itu adalah kebijakan pemerintah Jepang untuk hormat membungkuk ke arah matahari terbit setiap jam 9 pagi. Itu saikere namanya zaman Jepang. Jadi tiap pagi itu disuruh orang Indonesia, dipaksa orang Indonesia untuk menghormat ke matahari terbit jam 9 pagi. Ini ditentang oleh ulama-ulama, ditentang oleh lembaga-lembaga pendidikan, pesantren-pesantren dulu yang sudah ada sejak zaman Belanda. Ini mendapatkan tantangan besar, sampai kemudian kebijakan saikere ini kemudian diperlunak oleh Jepang. Karena mendapatkan tantangan keras. Nah, akhirnya baru pada zaman kemerdekaan pun juga belum mendapat peluang di awal-awal kemerdekaan, belum. Tapi baru mendapatkan peluang itu ketika Orde Baru. Ditambah lagi dengan reformasi. Pada masa reformasi, kemudian ada Hari Santri, ditetapkanlah Hari Santri. Dengan gitu, maka keberadaan pesantren itu di Indonesia makin diakui. Kemudian ditambah lagi dengan diberikannya kebebasan kepada lembaga-lembaga untuk mengembangkan pesantren. Jadi izin-izin pesantren itu dipermudah. Sehingga seperti jamur tumbuh di musim hujan lah pesantren di negara kita. Ini mendirikan pesantren, ini mendirikan pesantren. Asalkan pengelolaannya bagus ya. Nah nanti saya beberapa waktu yang lalu membuat tulisan di haluan. Nanti akan kita coba lihat ya. Oke, adik-adik semuanya. Nah, kemudian ini jenis pesantren itu adik-adik semuanya. Secara teori sebenarnya ada 5 jenis pesantren. Dan kita sadur aja pendapat ya Muhammad Nihwan ini. Apa katanya? Pesantren itu ada 3. Untuk ekstrimnya ada 3. Pertama ada pesantren salafi, tradisional. Ada yang tempat purba baru.
Siapa yang tamat Purba Baru, Sumatera Utara? Ada? Itu pesantren tradisional itu. Pernah lewat Purba Baru nggak? Lihatlah. Kalau pernah lewat di Purba Baru, sepanjang jalan itu ada gubuk-gubuk mereka kan? Gubuk-gubuk santri kan? Nah, ada lampu di situ. Sudah syukur kalau ada lampu. Kadang-kadang mereka memanfaatkan apa yang ada aja. Ada TV di situ? Nggak ada. Ada kelasnya, udah lihat? Kelas di Purba Baru? Mungkin nggak ada proyektor di situ. Mungkin nggak ada laptop di situ. Mereka mengajar lewat halaqah-halaqah. Kalau sudah ada klasikal itu sudah keluar dari tradisional. Yang tradisional itu duduk melingkar dengan gurunya, belajar secara tradisional, membuka kitab-kitab standar. Sudah jarang kita lihat. Yang salafiyah ini sudah jarang kita lihat. Artinya pondok pesantren tradisional. Nah, ini mungkin suntikan teknologi ke sini kadang-kadang jadi masalah. Kenapa? Karena orangnya masih berpikiran bahwa kalau dimasukkan teknologi dalam pembelajarannya, nanti berubah pembelajarannya. Orang-orang seperti ini masih menutup diri terhadap kemajuan teknologi. Yang kedua lagi, pesantren khalafi namanya. Atau lebih dikenal dengan pesantren modern. Bahkan ada yang menyebut dengan namanya diplang, pondok pesantren modern. Udah lihat kan? Kalau di Padang ini, Arisalah, ada nggak kata modern di plang mereknya? Pondok pesantren modern Arisalah ya, ada kata modernnya. Berarti mereka sudah memproklamirkan diri bahwa mereka adalah pesantren modern. Terus ada yang ketiga, pondok pesantren kombinasi namanya. Apa itu pondok pesantren kombinasi? Dia masih menganut pembelajaran tradisional. Di sini masih menganut pembelajaran tradisional, masih belajar kitab ini, adik-adik semuanya. Akan tetapi mereka sudah juga menganut modern. Peralatan teknologinya sudah lengkap di sini. Bahkan di pondok pesantren kombinasi ini, kemajuannya sudah mengiringi pondok pesantren modern. Mereka punya labor, mata pelajarannya sudah bervariasi. Tidak hanya berbicara tentang fikih, usul fikih, nahu, saraf, mantiq, balaghah. Bukan hanya bicara itu saja, tapi mereka juga sudah bicara tentang teknologi, IPA, fisika, kimia. Mereka sudah membahas itu. Nah, ini pondok pesantren yang ketiga, pondok pesantren kombinasi yang menggabungkan antara salafi dan kalau yang modern ini bisa saja tingkatnya SMP, SMA, berada di bawah Diknas. Ada yang tamatan Nurul Ikhlas Padang Panjang, mereka tidak sanawiyah aliyah itu. Mereka SMA, SMP, berafiliasinya ke Diknas. Nah, kalau ini pondok pesantren kombinasi, ada salafinya, ada modernnya. Tapi mereka tetap berada di rahim Kemenak. Ijazahnya dikeluarkan Kemenak, tingkatnya sanawiyah aliyah. Nah, gitu. Tapi dalam pembelajarannya sudah memadukan. Sudah ada jurusan IPA. Bahkan ada yang mengejutkan. Ada yang dari MTI Candong di sini? Enggak? Enggak ada ya? Oke. Kami di MTI Candong itu juga sudah ada pembelajaran robotik. Loh, anak pesantren belajar robot. Betul. Kami sudah juara 1 robotik kemarin. Beberapa hari yang lalu sudah ada robotik. Kami juara 1 nasional robotik Piala Ketua MPR dari MTI Candong. Tapi kami juga tradisional. Kami juga belajar kitab gundul gitu. Nah, jadi kami termasuk ke kombinasi. Baik, adik-adik semuanya. Ini tulisan saya di haluan beberapa waktu yang lalu. Saya menjelaskan bahwa ada 10 ciri pesantren masa depan. Bukan pesantren modern. Pesantren masa depan itu bukan pesantren modern, bukan pesantren tradisional. Tapi adalah pesantren yang memiliki 10 ciri-ciri. Yang pertama, ciri-ciri yang pertama dari 10 pesantren modern itu. Pertama, sistem manajerial, struktur organisasi, tata kerja, manajemen keuangan,
kepemimpinan, komunikasi, tata kelola yang baik. Ini urusan kita, manajemen pendidikan Islam semua. Nih, kapan perlu ini sibuk di nomor 1 ini bisa kita sebut. Ciri pesantren masa depan itu yang pertama dikelola oleh anak MPI. Nah, bisa disebut seperti itu. Kenapa? Ini kompetensi anak MPI aja semuanya ini. Coba lihat. Kompetensi Anda aja semua kan? Sistem manajerial, struktur organisasi, tata kerja, manajemen keuangan. Kan punya kita aja semua kan? Nah, kalau pesantrennya pakai ini, yakinlah ini pesantren masa depan ini. Bahkan dalam hal keuangan seperti ini, pakai audit nih, pakai audit internal dan audit eksternal nih. Kalau ada audit internal dan audit eksternal, makin bagus, makin dipercaya publik. Bahkan laporan keuangannya dipajang di dinding, itu akan percaya orang. Pemberi bantuan pun akan percaya memberi bantuan. Nah, cepat aja. Yang kedua, ciri pesantren masa depan itu mampu membangun networking dengan pesantren lain. Bukan pesantren lain itu dianggap sebagai pesaing, bukan. Tapi sebagai mitra kerja. Kebanyakan pesantren ini kan dia menganggap orang sebelahnya, tetangga sebelahnya sebagai pesaing. Akhirnya apa? Ya, tidak hidup komunikasi dengan yang lain. Namanya juga pesaing kan? Yang ketiga, ini adik-adik semuanya, yang ketiga adalah pesantren masa depan itu mampu merubah mindset. Ilmu pengetahuan itu tanpa dikotomi. Apa dikotomi ilmu pengetahuan itu? Ah, itu kan urusan agama. Mana urusan kita teknologi? Nah, udah. Artinya ilmu pengetahuan itu dibendung-bendung, disekat-sekat gitu. Nah, itu dikotomi. Oh, pesantren yang mendikotomikan ilmu itu yakinlah. Pesantren ini tidak akan diminati di masa depan. Dia akan kehilangan pangsa pasar nanti di masa depan. Ya, lanjut. Baik, yang keempat apa? Yang keempat adalah mampu mengkombinasikan teknologi ke dalam pesantren. Nah, ini kajian kita hari ini. Pesantren masa depan itu adalah pesantren yang mampu mengaitkan teknologi. Hari ini kita bicara transformasi digital itu sebagai bagian dari teknologi. Dia akan menjadi mitra perkembangan dari pesantren. Pesantren yang tak mampu, nggak boleh, wifi haram, hotspot haram, handphone haram, pajang foto haram, kirim video diri haram. Nah, banyak betul yang haram itu di masa depan akan ditinggal. Karena benci dengan teknologi. Tapi pesantren yang memanfaatkan teknologi untuk perkembangan kemajuannya, yakinlah. Ini yang akan melanjutkan jadi pesantren masa depan. Apalagi? Yang kelima, berpikir out of the box, keluar dari kebiasaan, keluar dari kotak, berpikir itu. Tentang apa? Nih, tidak lagi berkutat pada jenjang TS dan MA, tidak hanya MTS, tidak hanya MA, tapi lebih dari itu juga buat ini, perguruan tinggi. Ada nggak pesantren yang punya perguruan tinggi? Siapa yang tamat Gontor? Ada perguruan tinggi Gontornya kan? Darussalamnya. Nah, itu pesantren masa depan itu. Ada lagi pesantren yang mendirikan yang punya di rahimnya lahir Ma'had Ali. Nah, ada pesantren tapi ada Ma'had Alinya. Itu bagus. Itu perguruan tinggi yang lahir dari rahim pesantren. Pesantren melahirkan perguruan tinggi. Dia included dalam perguruan tinggi meskipun pengelolaannya terpisah. Nah, itu pesantren masa depan itu. Artinya adalah kalau kita punya perguruan tinggi, berarti keilmuannya kan nyambung terus tuh. Apa yang dipelajari di SLTP, SLTA, Sanawiyah, Aliyah, kemudian dipelajari di kitab-kitabnya, kemudian lanjut kemampuannya pada perguruan tinggi. Bagus kan pesantrennya? Nah, inilah pesantren masa depan itu. Yang keenam, nih, memiliki asrama. Nah, pesantren kan memiliki asrama, tapi bukan asrama-asramaan. Tahu nggak asrama-asramaan? Asrama itu seperti mata pisau. Dia bisa berarti negatif, dia bisa berarti positif. Kapan dia berarti negatif? Kalau tidak dikelola dengan baik, asrama akan menjadi ajang negatif. Percaya nggak adik-adik? Homoseksual akan lahir di asrama yang tidak terkontrol. Lesbian akan muncul di asrama-asrama yang tidak terkontrol. Kejahatan, bully,
perundungan, dan sebagainya akan lahir dari asrama yang tak terkontrol. Tapi asrama yang terkontrol gimana? Akan melahirkan ulama-ulama, akan melahirkan lulusan-lulusan bagus. Kenapa? Karena setiap kegiatannya selalu terkontrol. Coba, asrama kalau tidak terkontrol, itu muncul kejahatan-kejahatan. Yang bagak jadi bagak, yang pareman tambah jadi pareman. Nah, asrama kalau tak terkontrol itu akibatnya. Muncul praktek-praktek kejahatan-kejahatan. Mulai dari kecil, ketika mereka lakukan dengan kecil, hilang pitih kawan denyo, tidak ada denda, tidak ada proses, tidak ada hukuman. Nah, dia jadi merajalela. Jadi raja-raja kecil pula dia di asrama. Nah, tukang minta kutip aja tiap sebentar. Apalagi datang anak baru. Lah merasa ya anak baru dia. Kenapa? Bayar dulu. Kalau enggak aman. Nah, kan? Asrama kalau tak terkontrol luar biasa jadinya. Tapi kalau terkontrol, luar biasa lagi hasilnya. Itu pesantren modern punya asrama, tapi asramanya terkontrol. 7. Memiliki usaha strategis. Nah, ini yang paling penting. Pesantren masa depan itu adalah pesantren yang tak hanya nampung. Dari mana nampungnya? Nampung ke umat, nampung ke masjid, buka kota amal, jalan kota amal tiap Jumat. Bukan. Pesantren masa depan itu adalah pesantren yang punya sumber keuangan lain, yang rutin masuknya. Apa? Punya unit-unit usaha. Pesantren punya koperasi. Pesantren punya mall. Mall terlalu besar, mall ya. Punya minimarket. Nah, punya usaha air galon. Minimal untuk kebutuhan di dalam air galonnya udah selesai. Daripada beli keluar, bagus beli ke koperasi. Bagus beli ke unit usaha pesantren kan? Apa lagi? Pesantren punya ladang ada nggak? Minimal untuk sayur-mayur kebutuhan sehari-hari tersuplai. Ada nggak pesantren punya peternakan? Itu lebih bagus. Akan lebih bagus lagi. Artinya pesantren tidak hanya nampung dari belas kasihan kaum muslimin, kaum muslimat yang hanya recehan. Jalan kota amalnya tank. Jalan kota amalnya tank. Yang tank itu koin cuma. Apalagi pesantren masa depan itu adalah mampu memainkan peran serta di masyarakat. Pesantren tak boleh jadi menara gading di masyarakat. Tahu menara gading? Wih, bagus ya gedungnya pesantren ini. Tiap orang lewat memuji aja semua. Gadang ya. Paganya serancak. Paganya baru ya. Masjidnya megah. Tapi hanya sekedar itu untuk masyarakat. Perannya apa untuk masyarakat? Nggak ada. Masyarakat sekitar itu tersejahterakan nggak oleh pesantren ini? Nggak. Akhirnya apa? Kalau terjadi apa-apa, yakinlah Anda, masyarakat di sekitar pesantren itu nggak mau nolong. Gitu. Kenapa? Karena dia nggak pernah ditolong. Kan? Terjadi apa-apa nanti, terjadi banjir, terjadi ini, atau apa di pesantren itu, yakin saya masyarakat di sekitar acuh tak acuh aja. Kenapa? Karena dia nggak pernah simbiosis kan? Hubungan saling menguntungkan kan? Nah, jadi apa yang ada di masyarakat juga harus menjadi peran pesantren. Minimal ustadznya keluar dari pesantren itu memberikan ceramah, nggak bayar. Minimal itu. Membuat eksistensi di masyarakat. Sehingga masyarakat merasa berutang budi ke pesantren. Nah, itu yang akan langgeng nanti. Tapi pesantren yang kemudian bertentangan, apalagi berkonfrontasi dengan pesantren, ada harapannya. Sebentar hidupnya cuma. Lanjut. Kemudian sosok karismatik, keulamaan pimpinan. Betul. Pesantren masa depan itu adalah pesantren yang pimpinannya itu karismatik. Karismatik itu adalah nampak wibawanya oleh masyarakat. Nampak wibawanya oleh sekeliling. Bukan orang yang ongeh. Tahu ongeh? Ini pimpinan pesantren, lembaga pendidikan Islam. Tapi masyarakat cimeeh sih kayaknya. Mencemooh aja kalau ketemu dengan dia. Kenapa? Ongeh. Tinggi hati. Yotonya rancak. Pakai oto rancak lah malahan. Dengan oto rancak itu justru akan mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat. Tidak pernah menyapa, tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Tak pernah memberikan andil kepada masyarakat. Akhirnya apa?
Ya pesantren seperti ini tidak akan lama umurnya. Terakhir, menghasilkan lulusan nih, menghasilkan lulusan yang mampu memenangkan persaingan global. Dengan apa memenangkan persaingan global? Lulusan pesantren harus menguasai bahasa asing, tidak bisa tidak. Arab, Inggris minimal ya. Nah, kalau tidak seperti itu, maka lulusannya kemudian juga akan menjadi bahasa Arabnya jumud, statis bahasa kitanya, tidak berkembang. Ya, pesantren-pesantren seperti ini akan menjadi pesantren-pesantren yang tidak menjadi harapan masa depan. Oke, baik.